Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Aris Tiono sebagai dosen dan juga Ibu Dian Mardiani sebagai dosen pemberdayaan juga. Baik, selanjutnya kami di sini kita akan mempresentasikan hasil program master plan yang ada di Desa Emprit, Kecamatan Rafflesia, Kabupaten Rambutan, Provinsi Elang. Yang pertama, saya sebagai moderator yang akan memantau jalannya presentasi hari ini. Kemudian di samping saya yaitu ada juru bicara yaitu Risanda Zalia, dan di belakang kamera ada Muhammad Zuhud. Selanjutnya ada pembahas satu yang bernama Bang Zalim Adiman dan juga pembahas dua sebagai yang bernama Disti Istiqomah. Baik, selanjutnya akan langsung masuk ke acaranya, yaitu untuk juru bicara Risanda Zalia dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi di Desa Emprit, Kecamatan Rafflesia, Kabupaten Rambutan, Provinsi Elang. Jadi di Desa Emprit, Kecamatan Rafflesia ini memiliki potensi besar untuk pengembangan kakao. Jadi ini berkat kondisi agroklimat yang mendukung, namun produktivitasnya menurun akibat teknik tradisional dan bibitnya kurang, serta serangan hama dan minimnya fasilitas serta pelatihan baik peluang pasar nasional dan global. Di sini analisis situasi existingnya yang terkait analisis demografinya di Desa Emprit didominasi usia produktif sekitar 63% dengan pendidikan SMP dan SMA, dan sekitar 40% petani aktif dan keluarga agraris tradisional. Namun minat generasi muda terhadap pertanian modern masih rendah. Setelah itu analisis ekonomi di Desa Emprit bergantung pada pertanian padi, jagung, kakao dengan kontribusi yang masih rendah karena produktivitas dan akses pasar terbatas serta dominasi pedagang pengumpulnya terbatas. Yang selanjutnya analisis infrastruktur di Desa Emprit cukup baik dengan jalan utamanya beraspal, tapi jalan berkebunnya serta irigasi, fasilitas penjualan, unit fermentasi kakao dan akses internet serta koperasi kakao masih terbatas. Berikut ini adalah analisis SWOT-nya. Strength-nya, kekuatannya, ketersediaan lahan perkebunan kakao yang cukup luas dan kondisi agroklimatnya yang cukup baik. Sedang weakness-nya atau kelemahan itu tekniknya yang masih menggunakan teknik tradisional, serta produktivitas rendah karena hama, dan akses pasarnya masih sedikit atau terbatas. Opportunities atau peluangnya, peminat kakaonya di pasar global secara meningkat, khususnya di industri global. Peluang pengembangan industri hilir seperti fermentasi, bubuk kakao, artisanal, dan produk UMKM-nya cukup tinggi. Threats-nya atau ancamannya, persaingannya dengan sentra kakao unggulan dari daerah lain, serta resiko hama penyakit yang meningkatkan pola perawatan tidak intensif. Berikut ini adalah visi misinya. Visi misinya yang pertama adalah visi misinya adalah untuk menjadikan Desa Emprit sebagai pusat pengembangan kakao yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan produktivitas tinggi serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani kakao secara menyeluruh. Untuk misinya
meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman kakao melalui peremajaan dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Yang kedua adalah memberdayakan petani secara ekonomi dan kelembagaan. Yang ketiga adalah mengembangkan infrastruktur dan manajemen perkebunan. Yang keempat, mengurangi dampak lingkungan. Berikut ini adalah sasaran program. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi kakao di Desa Amprit. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan di Desa Amprit. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas biji kakao untuk daya saing. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan master plan pengembangan kakao yang terintegrasi berkelanjutan. Yang kelima adalah memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani. Berikut ini adalah penyusunan konsep rencana tata ruang zona pemanfaatan lahan kakao. Yang pertama adalah zona inti atau zona pertanian kakao sebesar 600 hektar yang ciri-ciri lahannya datar hingga landai, yaitu kurang dari 15% kemiringannya dan berada di sekitar sungai, digunakan untuk penanaman kakao intensif serta aktivitasnya budidaya kakao. Yang kedua adalah zona pendukung pertanian seluas 200 hektar ar dengan lahan semi landasan atau kemiringan antara 15 hingga 25%, serta digunakan untuk perkebunan campuran yaitu kakao dan kopi atau kelapa. Yang ketiga adalah zona konservasi dan pemukiman sebesar 500 hektar ar. Zona ini merupakan zona hutan lindung dan zona pemukiman. Zona hutan lindung ini digunakan untuk mencegah abrasi, sedangkan pemukiman warga sebesar 200 hektar ar dan area publik sebesar 100 hektar ar untuk reboisasi dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Yang keempat adalah buffer 200 hektar ar, yaitu jalur hijau sekitar sungai dengan perbatasan desa untuk mencegah penyebaran dan erosi. Zona ini mematuhi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dengan berfokus pada berlanjutan ekologi. Jadi penyusunan konsep rencana tata ruang menurut rencana infrastruktur. Rencana infrastruktur ini dengan pengadaan dan pemeliharaan jalur sehatan yang memudahkan akses, produksi dan distribusi hasil kakao, serta pengembangan jaringan irigasi sederhana untuk mendukung kebutuhan air di lahan kakao, serta memfasilitasi pendukung seperti lembaga keuangan mikro, akses modal petani, pusat pelatihan, serta peremajaan tanaman dan pasar lokal, guna meningkatkan kelembagaan petani sebagai bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung keberlanjutan program. Jadi perumusan program prioritas ini terdapat 5 sektor. Yang pertama, sektor produksi. Seperti program rehabilitasi dan intensifikasi lahan kakao yang merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, pengembangan sistem irigasi atau mikro yang merupakan prioritas sedang. Yang kedua, sektor pemasaran, pembentukan koperasi pertanian kakao prioritas tinggi, pengembangan produk olahan prioritas sedang. Dan ketiga, sektor infrastruktur, pembangunan jalan desa dan gudang penyimpanan itu prioritas tinggi. Instalasi listrik terbarukan prioritas rendah. Yang keempat, sektor sumber daya manusia yang meliputi program pelatihan pendidikan petani prioritas tinggi, program pengembangan generasi muda prioritas rendah. Yang kelima, sektor keberlanjutan lingkungan, program konservasi lahan dan agroforestry prioritas tinggi, dan adaptasi perubahan prioritas rendah.
Hal ini dapat disimpulkan program prioritas ini dirancang untuk memberikan dampak yang maksimal dengan fokus pada sektor produksi, pemasaran sebagai fondasi skala prioritas tinggi yang merupakan 4 program terus dijalankan tahun pertama dengan 3 program tahun kedua, dan untuk program yang rendah 2 program dijalankan di tahun ketiga. Anggaran yang dialokasikan 50% untuk produksi dan infrastruktur, sedangkan 30% dan sisanya digunakan pemasaran dan untuk SDM serta lingkungan. Evaluasi tahunan diperlukan dengan kolaborasi stakeholder seperti Dinas Pertanian di Provinsi Elang, jika diperlukan disesuaikan berdasarkan data lapangan yang lebih lanjut. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk juru bicara, dan selanjutnya yaitu untuk membuka sesi tanya jawab untuk pembahas 1 Bang Zalim Mardiman dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, dengan melihat kesimpulan ini menyatakan bahwa anggaran ini dialokasikan 50% itu untuk produksi dan infrastruktur. Jadi saya ingin bertanya, tolong dijelaskan mengapa di sektor produksi dan infrastruktur ini cukup besar memakan anggaran itu 50% dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Oke. Baik, untuk pembahas 1, terima kasih. Kemudian untuk pembahas 2 yaitu Disti Istiqomah dipersilakan untuk maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Disti Istiqomah. Di sini saya pembahas 2. Di sini saya ingin bertanya, apakah pengembangan kakao ini di Desa Emprit ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan? Jika ada, boleh tolong dijelaskan langkah mitigasi yang kelompok kalian akan lakukan. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk pembahas 2. Selanjutnya saya akan serahkan pada juru bicara yaitu Risada Azalia untuk menjawab pertanyaan yang ada di pembahas 1 dan 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Zalim Mardiman. Yang pertama, terkait anggaran yang dialokasikan 50% untuk produksi dan infrastruktur. Jadi, alasan kami kenapa 50% anggaran digunakan untuk produksi dan infrastruktur, yaitu karena meningkatkan produksi untuk seluruh pengembangan produksi yang tinggi dan stabil, serta pemasaran industri hilir dan penguatan kelembagaan tidak dapat berjalan maksimal. Jadi infrastruktur seperti fermentasi, jalan, kebun, dan irigasi memiliki efek jangka panjang serta berdampak yang cukup tinggi jika produksi dan infrastrukturnya kecil. Apakah bisa dipahami? Yang berikutnya untuk Disti Istiqomah, pertanyaannya terkait pengembangan kakao yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Jadi mungkin pengembangan kakao ini memang dapat menimbulkan erosi. Namun erosi, penurunan kesuburan tanah serta penggunaan pestisida. Tapi langkah yang mungkin dilakukan melalui pertanian konservasi yaitu penggunaan pupuk organik, pengolahan hama terpadu serta penanaman pohon untuk menjaga ekosistem dengan pendekatan serta pertumbuhan yang tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk pembahas 1 dan pembahas 2 telah memberikan masukan kepada kelompok kami dan juga terima kasih juga untuk juri bicara yang telah menjawab pertanyaan yang ada di pembahas 1 dan pembahas 2. Dan selanjutnya yaitu penutup, kurang lebihnya dari presentasi ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.